Tes 1 2 3. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agus Riawan di channel Agus Riawan. Nah, pada video kali ini teman-teman saya akan share tutorial bagaimana cara menyeting router merek ZTE teman-teman. Tipenya adalah F609V3. Nih kalau kita lihat di sini ya teman-teman. Nah, ZX HN F609 ini V3 teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, kelebihan router ini adalah kekuatan sinyal wifi-nya itu sangat kuat ya, atau strong ya teman-teman. Jadi kalau kita konekkan ke device seperti HP atau Android itu stabil banget teman-teman. Jarang bengong juga ya, karena merek ZTE ini bagus ya teman-teman. Yang khususnya yang tipe ini bagus banget pokoknya. Yang pertama, portnya itu sudah gigabit teman-teman. Port LAN-nya ini sudah gigabit. Tapi untuk untuk wifi-nya ini belum 5GHz ya, masih 2,4. Tapi sudah cukup lumayan ya untuk kekuatan sinyalnya atau kekuatan sinyal wifi-nya. Dan menurut saya router ini stabil banget ya teman-teman, dipakai atau disambungkan ke STB OpenWrt. Namun sayangnya router ini itu tidak support dengan fitur yang namanya VLAN ya. Nah, kalau teman-teman pernah menonton video sebelumnya itu yang router TP-Link itu kan dia support VLAN. VLAN itu kita bisa menginputkan modem melalui si routernya. Nah, karena di sini router ini tidak support VLAN, maka saya menggunakan yang namanya converter ya, USB to LAN seperti ini contohnya nih teman-teman. Dilihat karena modem saya berbasis LAN ya, seperti ini. Nah, ini modem saya berbasis LAN. Nah, tuh. Bukan USB ya. Kalau USB nanti tinggal PNP aja ya di port USB yang ada di STB-nya, teman-teman. Karena ada dua ya di sini port USB-nya. Nah, ini yang kekurangan dari router ini, dia tidak support VLAN. Makanya dari itu di sini saya menggunakan yang namanya converter ya, teman-teman. Tuh, apa ini? Tes 1 2 3. Bentar ya teman-teman, ada kendala di ininya, di komputer saya ketarik ya. Nah, oke, kita lanjut. Langsung aja kita akan coba setting ya router ini teman-teman. Yang pertama teman-teman harus hidupkan dulu routernya. Nah, nanti kita akan setting melalui kabel LAN ya. Melalui kabel LAN ini ya. Jadi kita hidupkan dulu routernya, kemudian kita reset dulu teman-teman. Takutnya router ini sebelumnya pernah disetting, kemudian settingannya tidak cocok dengan STB OpenWrt ya. Jadi makanya kita reset dulu dengan cara menekan ya pakai jarum ini ke tombol reset ini selama lampu LED yang ada di sini itu blink ya teman-teman, atau kedip-kedip ya. Nah, ini posisinya udah nyala, kelihatan nggak teman-teman? Nah, kita akan coba reset aja langsung teman-teman. Kita masukkan jarum ke sini, ditekan sampai blink atau sekitar 10 detik lah teman-teman. Nah, ini sudah saya tekan sampai nunggu lampu LED yang ada di sini blink. Kalau enggak kita hitung aja. Nah, udah tuh. Nah, langsung powernya ya. Powernya dia cuma nyala power, langsung nanti lainnya akan blink ya. Nah, kita tunggu sampai resetnya ini berhasil ya teman-teman. Nanti kalau sudah berhasil, indikator wifi-nya nyala lagi ya, nyala kembali ya LED-nya yang ini. Nah, sambil kita menunggu si router ini nyala kembali, kita akan coba menyambungkan dari komputer atau laptop kita, dikonekkan langsung ke routernya. Nah, ini ada kabel LAN yang dari si komputer atau dari laptop ya. Kita sambungkan teman-teman, basing ya untuk portnya ya, di 1 2 3 4 bebas lah. Kita akan coba di port 1 dulu teman-teman. Nah, kita sambungkan seperti ini. Nah, kalau sudah disambungkan, kemudian router kita sudah positif nyala ya teman-teman, wifi-nya udah, indikator LED-nya udah nyala, kita langsung aja fokus ke komputer kita teman-teman. Nah, kita akan coba nah, di sini udah kedetek sebetulnya ya. Kita akan coba lihat dulu di sini di internet setting ya. Masuk ke change adapter option.
Nah, di sini sudah kedetek teman-teman. Detail list di gateway-nya udah kedetek ya, 1.1. Nah, kalau misalnya teman-teman itu nggak bisa kedetek, coba teman-teman masukkan IP statik ya, dengan cara masuk ke properties, kemudian pilih Internet Protocol version 4 yang ini, kemudian masukkan IP statiknya. Nah, masukannya gini, 192.168.1.200 seperti ini, karena gateway-nya 1.1 ya. Nah, untuk subnet masknya ini otomatis, dan untuk gateway-nya biarin aja seperti ini. Nah, ini juga bisa teman-teman, ini juga bisa. Tapi di sini saya tidak, ya udah saya masukin aja nggak apa-apa ya IP statiknya. Nah, kemudian kita masuk ke browser teman-teman. Kita masuk ke browser dan kita akan lakukan penyetingan awal ya. Nah, teman-teman, kalau kalian tahu juga, ini saya sudah menyiapkan IP dari routernya ya, IP defaultnya ya. Kemudian ada username dan passwordnya, ini bawaan dari admin atau username bawaannya dari router ini. Jadi kalau kalian reset pasti kembali ke setelan ini, ke setelan pabrik ya teman-teman. Nah, kita akan coba panggil IP si routernya, IP gateway-nya ya, 192.168.1.1. Nah, kita sudah masuk teman-teman di menu settingan F609-nya. Nah, kemudian kita coba masukkan username-nya, kita copy saja ya teman-teman, daripada saya ketik lama ya. Kemudian passwordnya adalah T-nya gede ya, huruf besar ya, Telkom DSO 123. Nah, seperti ini kita tempel, kemudian kita klik login. Nah, teman-teman bisa simpan atau tidak usah juga nggak apa-apa. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman pengen mengganti yang username ini, yang ini ya teman-teman, masuknya di administration, kemudian user management ya. Nah, di sini ya, sebagai admin atau sebagai user bisa diganti di sini. Nah, karena saya tidak ingin menggantinya, maka langsung saya lakukan setting awal ya, dengan cara masuk klik menu network dan pilih one connection. Nah, di sini teman-teman perhatikan connection name-nya ini kita akan setting sebagai router access point untuk STB OpenWrt. Makanya router ini tidak support bridge ya teman-teman, tapi seharusnya itu disarankan di mode bridge. Tapi router ini tidak ada menu bridge ya di sini ya, makanya kita nanti mengakali dengan cara settingan kita gitu kan. Nah, atau istilahnya kita bisa menggunakan settingan mode voucheran gitu. Kalau mode voucheran kan SSID-nya itu nggak dikasih password ya, tapi kali ini kita kasih password nanti teman-teman. Nah, connection name-nya adalah one ya, yang ini create one connection. Kemudian untuk namanya ini bebas benar-benar sebenarnya ya teman-teman, tapi saya beri nama Open BRT ya, tanpa spasi ya teman-teman. Nah, di sini kita pilih tipenya root, kemudian di sini pilih internet ya, kemudian link tipenya adalah IP. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian IP tipenya DHCP, kemudian enable netnya dicentang ya. Nah, kalau sudah teman-teman klik create ya, seperti ini. Kemudian teman-teman coba kita lihat di sini, kemudian kita akan coba masuk di port binding teman-teman. Nah, tadi kita sudah bikin yang namanya OpenWrt ya namanya. Kemudian kita centang semua ini port-portnya ya teman-teman, agar bisa terkoneksi ya. LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4, SSID 1, pokoknya semuanya lah kita centang. Kemudian kita klik submit ya, seperti ini. Nah, udah teman-teman. Kemudian kita tinggal masuk ke menu VLAN ya, atau wifi-nya itu sendiri teman-teman. Untuk DHCP release tidak, kita sambil cek-cek dulu di sini, siapa tahu ada yang ketinggalan. Ya, nah langsung aja kita masuk ke VLAN aja. Nah, di sini untuk basicnya itu kita pilih seperti ini aja, enable, ininya pilih yang paling bawah, Indonesia, bandwidthnya 20 MHz, kemudian channelnya teman-teman bisa sesuaikan, bisa rata-rata teman-teman itu pakai yang ya, channel 11 ya, tapi di sini saya pakai auto aja karena di tempat saya itu wifi-nya tidak ada ya, tidak ada yang pakai wifi teman-teman.
jadi saya pakai auto aja, jadi tidak bertabrakan gitu. Untuk transmitting powernya 100% ya, di fullin. Nah, kalau sudah kita pilih submit. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk ke SSD setting ya di sini. Nah, SSD-nya kita pakai yang satu dulu. Kemudian enable SSD-nya, kemudian maksimum client-nya 32 mentok ya. Kemudian di sini SSD name-nya atau nama wifi-nya nih teman-teman, penting juga nih. Ini saya mau beri nama dengan nama Agus Wifi Area. Nah, ini nama wifi-nya teman-teman, atau SSD name-nya. Nah, kalau sudah diberi nama, untuk priority-nya 0 ya. Kemudian kita pilih submit ya. Nah, kalau teman-teman nyetingnya via wifi, nanti ini akan terputus ya teman-teman, karena di sini saya nyetingnya via kabel LAN, maka tidak terputus. Nah, itu kelebihannya kalau kita nyeting pakai kabel LAN. Kemudian kita masuk ke menu security ya. Di sini kita akan menambahkan password wifi-nya. Kalau kita tidak menambahkan password, nanti orang-orang bisa nyambung ke wifi kita ya, tanpa permisi gitu kan. Nah, di sini tadi kan nama wifi-nya SSD 1 ya, yang ke 1 ya. Kalau namanya Agus Wifi Area tadi. Kemudian authentication-nya kita pilih yang strong itu, yang ini apa yang ini ya, saya lupa. Pokoknya WPA 2 PSK. Sepertinya saya sedikit lupa, yang kalau nggak ada yang ini teman-teman, bebas sih sebetulnya, tapi yang ini yang strong ya, yang kuat security-nya. Nah, ini aja, kita pilih ini aja. Kemudian untuk ininya, passwordnya kita beri nama misal Indonesia saja, minimal 8 karakter ya teman-teman. Indonesia. Nah, kalau sudah kita pilih submit, confirm. Nah, udah ya, kita cek. Nah, udah. Kemudian kita masuk ke WPS di sini. Nah, untuk WPS mode-nya kita disable aja teman-teman. Nah, dulu aku kalau pas belajar pas di SMK itu kan saya sering ini apa itu bobol wifi dengan metode WPS ini teman-teman. Jadi makanya WPS mode ini kalau bisa di disable aja biar nggak ada celah gitu kan, karena ini menurut saya ada celah ya. Dulu pas waktu SMK itu sering pakai aplikasi apa gitu, bobol wifi pakai metode WPS itu bisa teman-teman, makanya kita disable aja ini ya. Nah, kemudian kita langsung aja masuk ke LAN ya di sini. Nah, untuk tahap ini kita skip dulu, nanti kita terakhir ya. Kemudian coba di sini kita lihat DHCP binding. Oh, ini. Nah, untuk port service-nya di sini, teman-teman masuk ke DHCP port service. Nah, ini dibiarin aja default ya. Kemudian klik submit gitu. Nah, udah, your data have been stored, udah masuk. Nah, ini adalah kemudian kita masuk ke DHCP server. Ini adalah langkah terakhir teman-teman. Oke, di sini perlu saya tekankan, di sini LAN IP address kita atau IP router kita adalah 192.168.1.1. Nah, IP ini itu sudah digunakan untuk IP STB teman-teman. IP STB OpenWrt kita yang ini ya. Nah, makanya dari itu agar nanti tidak bentrok di mana gitu kan, salah satu harus dirubah teman-teman. Nah, menurut saya yang perlu dirubah itu adalah IP router yang ini aja yang dirubah ya. Jadi untuk STB-nya tetap 1.1 dan ini nanti kita rubah di bawahnya gitu. Tapi kalau bisa IP-nya ini satu segmen teman-teman dengan IP STB-nya gitu. Misal kalau STB-nya 192.168.1.1, maka routernya 192.168.1.10 atau 1.100 gitu kan.
Yang penting satu segmen. Kenapa satu segmen? Karena nanti DHCP server yang ada di router ini kita akan matikan teman-teman, agar si router ini tidak memberikan IP lagi kepada klien, tapi yang memberikan IP nanti langsung dari STB-nya. Makanya dari itu kita buat satu segmen agar kita bisa masuk ke settingan si router ini. Seumpama kita sewaktu-waktu mau ganti password WiFi masih bisa masuk ke dalam settingan router ini. Tapi kalau seumpama IP router ini beda segmen dengan IP STB, maka nanti kalau kita pas mau ganti apa itu namanya ganti password WiFi, itu kesulitan kita teman-teman. Untuk masuk ke halaman ini aja kesulitan karena si router ini tidak memberikan DHCP server kepada klien. Makanya dari itu kita akan buat IP-nya adalah di sini 192.168.1.1 ya defaultnya ya. Kita akan ganti menjadi 168.1.100 ya teman-teman di sini. Nah, seperti ini. Kemudian di sini DHCP stat IP addressnya dimulai dari ini kan yang tadi 1.1, 1.2. Nah, berarti di sini 1.1 itu. Nah, karena 1.1 sudah dipakai di gateway-nya, maka ini 1.1. Nah, untuk ininya nggak perlu ya, nggak perlu. Nah, kita akan coba langsung simpan saja teman-teman. Nah, kita akan coba simpan dulu admit ya. Nah, karena ininya udah diganti jadi 1.100, maka kita tidak lagi bisa masuk melalui IP yang ini 1.1, maka kita akan coba masuk ke 100 teman-teman. Nah, kita akan coba masuk ke 100. Nah, udah bisa. Nah, kita masukkan tadi ya, karena username-nya kita sama passwordnya tidak dirubah, maka kita masukkan yang tadi. Nah, ini satu segmen ya dengan IP STB kita ya, karena STB-nya 1.1 dan routernya 1.100. Kita klik login seperti ini. Oke, kita masuk lagi ke yang tadi, yang ke tadi network ya, kemudian LAN. Nah, kita akan coba mematikan yang namanya fitur DHCP server. DHCP server ini seperti router ini membagikan IP kepada klien gitu. Yang ngasih IP klien itu si routernya ini. Nah, ini namanya fungsi dari DHCP server. Tapi kita tidak mau memakai fitur DHCP server ini karena kenapa? Nanti kalau kita aktifkan itu nanti internetnya suka looping ya. Looping itu bengong, nanti connect, bengong, connect, bengong, connect gitu. Makanya DHCP server ini kita matikan saja agar nanti si DHCP ini dari STB-nya saja gitu. Dari IP klien yang didapat itu dari STB-nya gitu. Nah, kita coba matikan DHCP servernya dengan cara uncheck ya, dihilangkan centangnya. Kemudian di sini yang ini juga kita centang teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah ini sebetulnya kalau kita klik submit, kita udah nggak bisa masuk ke dalam settingan si router ini teman-teman. Karena apa? Karena DHCP servernya sudah dimatikan. Nah, kita akan coba klik submit, maka kita udah tidak bisa masuk ke dalam settingan router lagi. Klik submit. Nah, sudah seperti ini. Kemudian tadi kita masih memasukkan IP statik ya di sini ya, di network kita dengan cara klik properties, kemudian TCP/V4. Nah, kita akan buat menjadi DHCP kembali atau otomatis teman-teman. Klik connect, klik OK kok masuk connect. Nah, ini seharusnya si komputer kita itu udah tidak mendapatkan IP lagi dari router. Karena apa? Karena DHCP servernya sudah dimatikan gitu. Sudah dimatikan gitu. Nah, agar komputer kita mendapat IP ya dengan cara nanti kita hubungkan si router ini ke STB agar komputer kita dapat IP dari STB-nya gitu. Nah, ini nggak bakal bisa nih teman-teman. Kalaupun bisa nanti nggak bakal bisa connect gitu. Nah, caranya teman-teman kita akan coba sambungkan ya dari STB-nya, karena settingan routernya sudah selesai sebetulnya teman-teman, udah rampung ya. Nah, kita konekkan dari si port line yang ada di STB ini. Kalau teman-teman lihat di video itu kan ya, ini saya konekkan nih, kelihatan nggak?
cetek gitu kan, bunyi. Kemudian kita coba sambungkan ke port LAN yang ada di router ini. Ini basing teman-teman. LAN 4, LAN 3, LAN 2, LAN 1 bisa, bebas. Sekarepmu ya pokoknya. Nah, ini coba saya masukkan ke LAN 1 ya, biar rapi aja gitu. Sumber internetnya di LAN 1. Kemudian untuk lainnya di LAN 2. Ini ke komputer kita LAN 2 ini. Nah, udah seperti ini. Oke. Kemudian kita coba reboot si routernya itu dengan cara klik tombol on off-nya. Klik. Kemudian nyalakan lagi. Nah, kita tinggal nunggu komputer kita terkonek ke routernya atau mendapat IP dari STB ya, karena DHCP servernya ada di STB. Karena DHCP server routernya sudah dimatikan teman-teman. Nah, kita tinggal nunggu aja nih terkoneksi ke routernya atau terkonek ke STB-nya melalui router. Jadi video ini agak panjang karena saya mau pengen menjelaskan secara detail ya teman-teman, agar teman-teman itu paham gitu. Apa sih Bang DHCP server itu fungsinya buat apa gitu kan. Nah, kalau lihat di sini kita sudah dapat network nih teman-teman. Nah, kita masuk ke status, masuk ke detail list. Nah, kita sudah dapat gateway nih teman-teman. Nah, ini gateway apa ini? Ini gateway dari IP STB teman-teman. Bukan lagi gateway dari router, karena router kita sudah diganti IP-nya menjadi 1.100 gitu, biar nggak bentrok gitu tadi. Tadinya kan 1.1 sama dengan STB, tapi karena nanti bisa bentrok maka diganti jadi 1.100 gitu, misal gitu kan. Nggak harus 1.100 teman-teman, 1.200 bisa, 1.10 juga bisa. Pokoknya satu segmen lah dengan IP STB agar nanti kita bisa masuk ke settingan si routernya gitu. Nah, kalau sudah seperti ini saya pastikan sudah terkoneksi teman-teman. Nah, kita coba tab new tab ya, kemudian kita panggil IP STB-nya. Nah, pasti sudah bisa masuk ya. Nah, kita coba masukkan. Nah, ini teman-teman. Nah, ini yang namanya DHCP server ya. Nih, klien-klien kita dapat IP ya, itu dari DHCP server nih. Nah, jadi si klien ini IP-nya langsung dari STB gitu, bukan diberikan dari routernya gitu. Nah, ini meminimalisir dari kebengongan atau looping teman-teman. Makanya DHCP server router dimatikan gitu. Nah, ini udah dapat kliennya, udah dapat IP ya dari si routernya. Oke. Nah, kemudian Bang, kalau kita mau ganti password WiFi si routernya masih bisa nggak Bang? Katanya kalau DHCP servernya dimatikan kita udah nggak bisa masuk ke halaman settingan routernya. Nah, itu yang saya maksud tadi. Kalau kita mengganti IP router satu segmen dengan IP STB, maka walaupun DHCP servernya kita matikan masih bisa masuk ke dalam settingan routernya. Nah, perlu kita buktikan. Ayo, 192.168.1.100 tadi ya. Nah, kita coba buktikan. Nah, masih bisa teman-teman. Nah, ini yang saya suka dengan satu segmen ya dengan IP STB. Nah, kita coba masukkan di sini. Kita coba masukkan teman-teman, login network VLAN. Nah, di security tadi ya, ini tinggal ganti aja. Oke, di sini saya tidak ada contoh ya wifi-nya muncul apa enggak ya. Nanti bentar saya coba pasang adapter wifi-nya teman-teman, karena di sini saya pakai PC teman-teman. Aduh, lupa di mana adapter wifi ku. Bentar. Oke teman-teman, adapter wifi ku udah ketemu nih. Jadi laptop komputer saya nanti bisa connect ke wifi ya. Nah, kita coba colokan ya ke komputer kita.
udah kedetek ting tung gitu kan bunyinya. Kita coba lihat di sini. Wah, udah kedetek nih teman-teman. Agus wifi area. Samakah dengan yang kita setting tadi? Agus wifi area. Oh iya, betul sama teman-teman. Nah, tadi kan kita sudah connect via jalur LAN ya. Coba kita cabut aja jalur LAN-nya, teman-teman. Kita cabut. Nah, kita akan coba masuk dengan jalur wifi yang kita tadi sudah setting. Connect, tadi passwordnya apa? Indonesia tercinta. Oh, Indonesia saja ya. Udah Indonesia, kita next. Yes. Kita tunggu sampai terkoneksi teman-teman. Ini saya pakai adapter ini, drivernya otomatis nih teman-teman. Saya nggak perlu install ya, makanya lama tadi. Sudah terkoneksi teman-teman. Nah, kita coba reload atau refresh. Bisa. Kita masuk STB-nya. Bisa. Nah, di sini karena saya pakai apa itu STB buat tunneling atau inject ya teman-teman, maka saya udah bisa buat internetan nih teman-teman. Kita coba internetan, buka YouTube ya contohnya. Sudah bisa teman-teman. Wah, ada lagu baru. Takut kena copyright ding. jangan. Oh, tapi saya mute aja ya. Oke teman-teman, sudah bisa ya kita nonton video pakai router si anti bengong nih teman-teman. Saya suka banget sama router ZTE ini karena kualitasnya bukan main ya, bukan ecek-ecek, karena ini router lancar. Oke, udah lancar, nggak ada masalah. Coba kita speed test teman-teman. Kita coba speed test. Alhamdulillah lumayan, tapi turun karena ininya apa itu teman-teman, udah sore ya, udah sore jam 5 ya, pasti orang banyak yang pakai internet hari ya jam-jam segini. Oke, kenapa nih? Bentar. Oke, ini adapter wifi-nya sering ini DC teman-teman. Saya belum install drivernya. Tapi kalau pakai jalur LAN aman kok. Oke, kita coba pakai jalur LAN aja ya, karena apa itu adapter wifi punya saya belum saya install drivernya, sering DC dia. Oke, kita kalau pakai jalur LAN aman. Sebetulnya kalau kita tadi pakai laptop atau pakai HP ya normal-normal aja teman-teman, sebetulnya gak ada masalah. Nah, ini nih teman-teman udah bisa ya. Oke, udah bisa teman-teman. Nah, kita coba buka YouTube lagi. Udah dapat akses internet. Oke, mantap teman-teman. Oke ya, demikian video kali ini bagaimana cara setting router ZTE F609V3 ya teman-teman. Dan router ini sangat ampuh menurut saya. Walaupun belum 5 GHz, masih 2,4 GHz, tapi sudah cukup baik. Sudah cukup strong sinyal wifi-nya. Oke, demikian video kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.